drummer si Tico Torres kurang jago dibanding si drummer yang ini. Wah. Ya kan? Iya. Keyboardis David Bryan kurang jago sama ini. Tapi itu bukan karena mereka nggak mau nunjukin jagonya. Iya. Karena mereka tuh pengen nunjukin suatu kualitas aransemen yang bagus satu-satu lagu. Betul. Oke, guys, kembali lagi bersama gue John Papa Bongki. Nah, kali ini ada sahabat kita lagi yang sudah melakukan ikut PO Bon Jovi Forever. Ini jauh banget, guys. Datang tamu dari Manado. Siapa Ya. namanya, bro? Eman. Eman. Ya. Oke. Gimana kabarnya? Sehat luar biasa, puji Tuhan. Puji Tuhan ya. Oke. Kan ada berita kemarin di Wall BJFCI pre-order Bon Jovi Forever. Nah, kenapa Bro Eman mesti nih gua ikutan PO Bon Jovi Forever nih? Bisa diceritain nggak? Iya. Yang pertama mungkin Bang, aku ngefans, pengen punya sesuatu yang otentik, Oke. ya kan? Dan pengen menghargai Bon Jovi-nya juga. Betul. Secara real ya, jadi kita maksudnya nggak cuma melulu denger-denger aja dari mungkin YouTube atau cuma Spotify, tapi aku pengen berkontribusi langsung lewat CD-nya itu. Gitu. Oh. Pengen juga ngelihat Bon Jovi masuk chart kan. Wah. Nah, itu lagi. Jadi ini ya sama kayak saya sebenarnya. Kalau kita dengerin musik itu kalau nggak megang fisiknya, kayaknya ada yang berasa kurang ya. Betul. Kalau walaupun ya di kita kan banyak media digital ya, Spotify tadi, YouTube, terus ya Platform lain ya. ya. Jadi itu alasannya ya. Iya. Oke, selanjutnya sejak kapan nih kan Bro Eman ini masih golongan muda nih umur Siap, nih. siap. Dari dulu tuh kenal band Bon Jovi itu gimana tuh? Iya. Coba bisa diceritain nggak? Siap. Ya ini jadi nostalgia juga ya. Iya, iya. Mungkin dari tahun 2000 awal, saya kan lahir tahun 93. Oh, ya. Jadi mungkin di angkatan kami itu lebih kenal lagu-lagu pasca Is My Life ke sini ya. Berarti album Crush ya. 2000 ke atas ya. 2000 ke atas. Nah, justru yang saya lucunya, saya malah mengenal Bon Jovi itu di album-album yang awal-awal. Oh, oke. Seperti ada lagu-lagu yang di Slippery When Wet, lagu-lagu yang di Runway yang Bon Jovi self-titled, Oke. sampai ke album-album mereka masing-masing, albumnya mereka saya dalemin gitu loh. Album pribadinya mereka kayak yang Power Station Years, Tuh. Destination Anywhere, Ya. Young Guns dan lain-lainnya. Ya. Dan ternyata dari tahun itu saya dengar dari suges-suges tante sama om saya yang diputer-puter terus di rumah. Tiap hari tuh ya. Ya. Tapi justru mereka tuh nggak sedih hard saya gitu sebagai fansnya gitu. Mereka cuma kayak dengerin karena waktu itu memang hype di zaman mereka. Iya, iya. Nah pas saya dengerin sekarang justru kok saya malah ngedalemin gitu kan. Sampai ke album-album yang tahun-tahun kesininya saya masih ikutin. Gitu. Oke. Nah ini itu kan tadi cerita awalnya Eman mengenal Bon Jovi ya. Nah kan tentu mengikuti perkembangan musik Bon Jovi. Kalau Eman lihat sekarang nih musik Bon Jovi itu seperti apa sih? Terutama kan setelah pasca pita suara Makasih, ya. John Bon Jovi itu kan bisa diceritain gitu Sebenarnya kalau dilihat ada perubahan ya, Bang. perubahannya. Declining memang suaranya. Apalagi kalau kita dengar langsung di live show-nya dia, Oke. nggak seperti kalau yang kita dengerin kayak di lagu yang direkaman kan. Cuman ya itulah namanya ketika kita ngefans sama mereka, sama Bon Jovi, aku nggak cuma serta-merta ngelihat dari kualitas suaranya aja. Iya, iya. Tapi apa sedalam apa liriknya dibuat itu kan seperti puisi ya. Iya, iya. Terus aransemen yang dibuat tuh kayak gimana sebagusnya itu gitu. Sampai manajemen mereka sampai bikin merchandise apa segala macam itu Bon Jovi salah satu band yang bisa bertahan sampai sekarang. Wih, jelas itu. Serius. Nah itu yang kita harus bangga sebagai fans Bon Jovi, di mana band-band yang zaman-zaman dulu itu timbul tenggelam gitu loh. Tapi justru Bon Jovi ini sampai sekarang masih eksis. Masih eksis. Oke. Itu yang makanya aku semangat dan luar biasa pengen ngikutin Bon Jovi ini sampai album-album yang terakhir yang mana sih? Karya-karya terakhir yang mana sih? Iya, gitu kan. iya. Supaya kita bisa lihat, oh ternyata tuh
dia tuh setalent seperti ini masih mampu ngeluarin karya-karya yang nggak kalah sama yang zaman sekarang. Betul. Dan memang dia harus menyesuaikan, dia nggak cuma rock aja gitu. Iya, kan. iya. Dia pernah merambah glam metal, pernah merambah country rock, Betul. dan mungkin sekarang lebih ke arah rock dan pop rock. Jadi Rock ya. ya kita harap maklum karena sekarang dia ikuti pasar juga. Betul. Mereka butuh makan, ya kan. Betul. Tapi kita juga butuh dipuaskan dengan dari mereka juga. Iya. Dan aku bang nggak pernah mau ngeremehin mereka. Contoh begini, banyak orang yang bilang drummer si Tico Torres kurang jago dibanding si drummer yang ini, Wah. ya kan? Iya. Keyboardist David Bryan kurang jago sama ini. Tapi itu bukan karena mereka nggak mau nunjukin jagonya, Iya. karena mereka tuh pengen nunjukin suatu kualitas aransemen yang bagus satu Betul, betul, betul. Itu yang makanya aku salut, mereka tuh mampu menahan egonya mereka untuk menghasilkan lagu yang bagus gitu, Wih. dibandingkan menampilkan skillnya mereka masing-masing. Saya sependapat nih sama Eman ini. Memang kalau Bon Jovi itu kan sebuah band ya, bukan solois solo, ya. iya. Nah, ya mungkinnya kalau gitaris yang menonjolkan dari permainan skill gitarisnya atau ya dari drummernya, ini sebuah tim, sebuah band ya. Walaupun kita ketahui sepeninggal Richie Sambora ya, para fans tuh ya sedikit kecewa. Nah, ngomongin nih, nyambung ke ini Eman. Iya. Ini selalu jadi perdebatan di fans Bon Jovi. Iya. Menurut Eman itu seberapa besar sih pengaruh Richie Sambora itu dalam Bon Jovi itu? Oke. To be fair, aku kalau jujur bilangnya, memang untuk pengaruh Richie Sambora itu kalau orang bilang Richie itu rohnya. Rohnya. Richie itu Iya. rohnya yang bisa mampu untuk mau bawa kemana sih di irama mungkin. Ya kan? Karena kalau aku lihat Richie itu bisa kayaknya dia lebih cenderung ke blues deh. Betul, Iya betul. kan? Memang dia basicnya blues. Lebih cenderung ke blues, dan ketika blues nyampur sama pop rock itu kayaknya jago gitu. Nah ini kelihatan ketika dengan Phil X, aku nggak mau bandingin siapa yang bagus siapa yang jelek. Cuma Iya. maksudnya ya Phil X juga tentu butuh penyesuaian sama si Bon Jovi. Iya, iya. Sedangkan Richie ini udah tahu dia mau lari kemana lagunya, Iya. bridge-nya, intronya mau lari kemana, dan itu keren. Nah ketika Richie keluar, ya kita pun sebagai fans mesti terima juga sih. Betul, Karena iya. Richie punya their own life gitu kan. Terus Bon Jovi juga tetap mesti berlangsung karena banyak fans yang mesti dilayani sama Bon Jovi juga untuk Iya. menikmati karyanya gitu. Semuanya kayaknya semua fans tuh pengen Bon Jovi ini ya semaunya mereka gitu. Iya. Harapan mereka. Nah, tapi kita nggak tahu ya di belakang tuh ada apa kan, Bon Jovi Iya. sama John sama si Richie. Iya. Tapi as long as possible dia masih baik-baik aja ya. Iya. Sebenarnya sih di tahun 2018 itu kan udah ketemu istilahnya reuni ya di Rock and Roll Hall of Oke. Fame ya kan. UK ya? Iya, sebenarnya udah baik-baik aja sih di semua anggota Bon Jovi, dari Alex Johnson, Richie Sambora. Osmond ya. Ya kayaknya ini takutnya permainan dari media aja, pers aja. Jadi kalau di media online tuh kayaknya kesannya tuh berantem mulu, ada si ini si anu ini ya. Iya. Jadinya ya jadi kayak ada semacam perang yang belum terselesaikan. Kan ya. Padahal sebenarnya mereka kayaknya baik-baik aja. Gitu. Baik-baik aja ya. Kalau diajakin reuni, si John sendiri pun menyanggup ya, ayo kapan ya. Kan katanya udah nonton film dokumenternya. Thank you, good night. Yes. Oke, belum selesai. Belum selesai ya. Oke, itu banyak kisah yang menarik ya, walaupun dari fans-fans bilang itu dari sisi John-nya. Kalau Richie Sambora kan kemarin hanya diundang sebagai narasumber ya versinya dia tentu. Nah, nih pertanyaan terakhir Eman. Siap. Pengennya Eman itu Bon Jovi ke depan itu seperti apa sih? Apakah memang istilahnya ya udah Bon Jovi tetap berkarya, kita nggak usah utak-atik musiknya gimana? Bisa diceritain nggak gimana? Mungkin Bon Jovi akan berakhir ya suatu saat nanti. Iya. Cuman kalau menurutku selagi dia masih bisa ciptakan masterpiece lagu, silakan terus lanjut. Setuju. Jadi kalau perlu sih juga dia harus cari akal gimana caranya bisa ambil penggemar muda yang lebih sekarang gitu loh. Entah dia coba featuring sama
Taylor Swift kah? Taylor Swift ya, Ya ini kan? lagi happening ini ya. Atau featuring sama artis Indonesia atau artis mana? Iya. Supaya orang-orang juga bisa tahu siapa sih Bon Jovi gitu. Ah, Paul McCartney aja umur 70 berapa ini masih main terus ya kan? betul. Kenapa Bon Jovi enggak? Iya, ya kayak ini tadi cerita Eman tadi di awal diperkenalkan Bon Jovi dari tante kan. Iya. Nah mungkin ya umur-umuran saya atau di atas kan yang udah punya sebagai orang tua bisa mengenalkan kepada Iya. anak-anak yang entah itu dia setel lagunya tiap hari ya kan. Itu Iya. akan terngiang-ngiang seperti ala lagu It's My Life itu Semalam sangat terngiang gitu. sangat meledak sekali itu di tahun Iya, 2000 dulu. itu ya. Jadi generasi yang pada saat itu mengenal lagu Iya, lagu Ismail. itu Is My Life. Iya. Tambah dengan sugesti dari iklan ya. Betul. Iklan apa? Iklan ini lagu-lagu Betul. Bon Jovi. Wah itu benar. Iya, titik comebacknya Bon Jovi itu di tahun 2000 tuh album Crash. Habis hiatus 5 tahun kan dari Disney ke Betul. Crash. Album These Days ya sempat ada soundtrack Solo. ATV ya. Iya. Ya kan. Oke, terima kasih Ya, Eman siap. atas waktunya. Terima kasih banyak. Terima kasih juga udah ikut pre-order Siap, terima kasih CD Bon banyak Jovi juga. bareng Bon Jovi Fans Club Indonesia. Siap. Mudah-mudahan ini Eman ada lagu favorit di album Forever? Saya suka Waves. Waves, setuju, saya juga suka. Waves. Karena itu asik dengernya. Asik ya, aduh saya suka, saya sering putar juga itu di rumah tuh kalau Waves, Waves ya. itu. Living Proof suka? Living Proof tentunya, karena kan itu kan single sama Legendary ya. Iya, setelah dua-dua Legendary, kedua itu Living Proof. Oke, ada yang mau disampaikan lagi? Saya cuman berharap kita sebagai Bon Jovi fans bisa berlangsung terus ya, karena ini barang bagus. Bon Jovi ini kan salah satu mungkin orang yang bisa menguatkan kita ketika kita mungkin lagi patah hati, Ah, ya kan? iya. Ketika kita lagi sedih, Betul. kita kan bisa lari ke musik ya. Ah, Nah, larinya ke Bon Jovi gitu. mood Jadi, booster ya. mood boosternya bagus gitu loh. Iya, iya, iya. Iya. Jadi keren lah. Mungkin kita bisa nanti ketemuan lagi kapan gitu. Atau misalnya mau main ke Manado, Oke ya. coba aku lihat di Manado nanti gimana, mungkin- kita bikin di Manado acara. Iya, saya pengen banget tuh ke Manado tuh, beneran. Cuman belum kesampaian aja nanti, Siap. mudah-mudahan Eman bisa fasilitasi Siap. kita silaturahmi sesama teman-teman Aman. di Manado. Oke guys, sampai di sini dulu perjumpaan kita bersama Eman, salah satu member Bon Jovi Fans Club Indonesia yang kebetulan juga pre-order album Bon Jovi terbaru Forever. Oke, sampai di sini perjumpaan kita. Sampai jumpa di lain kesempatan. Have a nice day. Bye-bye.